Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldoni Rahman dengan NIM 21160300806. Izinkan saya untuk mempresentasikan serta menjelaskan dua materi terkait dengan bisnis internasional, yaitu materi yang pertama adalah isu-isu keuangan dalam perdagangan internasional. Kemudian materi yang kedua adalah bagaimana cara kita mengelola risiko nilai tukar. Pada materi pertama tentang isu-isu keuangan dalam perdagangan internasional itu ada 3 poin. Yang pertama adalah pilihan mata uang. Salah satu masalah bisnis internasional adalah memilih mata uang mana yang digunakan untuk bertransaksi. Eksportir dan importir biasanya memiliki pilihan yang jelas dan bertentangan dalam menentukan mata uang yang akan dipakai. Eksportir biasanya lebih suka dengan mata uangnya, importir biasanya lebih suka dengan negaranya. Kemudian poin yang kedua ialah pengecekan kredit. Isu keuangan penting lainnya dalam perdagangan internasional adalah bonafiditas dari importir atau pembeli. Indikasinya adalah kehandalan atau reliability maupun kejujuran. Untuk pembeli yang mempunyai potensi risiko besar, maka penjual dapat meminta bentuk pembayaran yang dapat mengurangi risiko kredit. Dalam transaksi komersial, akan bijaksana untuk memeriksa peringkat kredit pelanggan. Kemudian poin yang ketiga dari materi pertama atau yang terakhir, metode pembayaran. Ketika kita melakukan perdagangan internasional, tentu kita akan menghadapi poin yang satu ini, yaitu tentang metode pembayaran. Di sini ada beberapa metode pembayaran dalam perdagangan internasional, yaitu yang pertama adalah payment in advance, yaitu pembayaran yang paling aman dari perspektif eksportir. Eksportir menerima uang dari importir sebelum mengirimkan barangnya. Dalam hal ini, eksportir bisa mengurangi risiko dan membantu modal kerja. Kemudian pembayaran yang kedua atau metode pembayaran yang kedua adalah open account, yaitu pembayaran di mana barang dikirimkan oleh eksportir dan diterima importir sebelum pembayaran. Kemudian metode pembayaran yang ketiga yaitu documentary collection, yaitu bank komersial bertindak sebagai perantara untuk memudahkan proses pembayaran sesuai permintaan pembeli. Kemudian metode pembayaran terakhir yaitu letter of credit, adalah surat yang dikeluarkan oleh opening bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir dan memberi hak kepada eksportir untuk menarik wesel atau sejumlah uang setelah eksportir memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam L atau C. Baiklah, itulah 3 poin dari isu-isu keuangan dalam perdagangan internasional. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan risiko nilai tukar. Yang pertama itu ada fixed exchange rate, yaitu kurs tetap. Yang kedua floating exchange rate, free float, artinya kursnya mengambang bebas. Yang ketiga managed float, artinya itu dia mengembang terkendali. Yang keempat target zone arrangement, artinya pengaturan zona target. Yang kelima peg, artinya itu kurs tertambat. Yang keenam crawling peg, tertambat merangkak. Dan peg to abase, artinya itu tertambat pada sekarang jam mata uang. Materi selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang. Yang pertama laju inflasi, kedua itu tingkat pendapatan, ketiga tingkat bunga, keempat kontrol pemerintah, kelima ada pengharapan pasar. Aliran penyebaran internasional yang mempengaruhi penawaran dan permintaan ada 2. Yang pertama perdagangan internasional dan yang kedua aliran finansial. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran internasional, yang pertama perbedaan laju inflasi, perbedaan pendapatan, yang ketiga pembatasan transaksi perdagangan, yang keempat perbedaan suku bunga, dan yang kelima itu ada pembatasan aliran modal kapitalis global. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian pasar valuta asing.
Pasar valuta asing adalah jual beli valuta asing yang pada umumnya dilakukan melalui informasi elektronik komputer. Pasar valuta asing terdapat di semua negara dan berfluktuasi setiap jam pada setiap hari kerja. Selanjutnya yaitu fungsi pasar valuta asing. Yang pertama, transfer daya beli. Yang kedua, penyediaan kredit. Yang ketiga, meminimalisasi risiko. Selanjutnya, para partisipasi dalam pasar valuta asing. Yang pertama, ada bank dan non-bank yang bertindak sebagai dealer. Yang kedua, individu dan perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan dan investasi. Yang ketiga, spekulan dan arbiter. Yang keempat, bank sentral. Dan yang terakhir yaitu pialang falas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe transaksi falas. Yang pertama itu transaksi jual beli atau forward. Menurut Faisal Rival dan kawan-kawan, transaksi forward adalah transaksi valuta asing yang penyerahannya efektif lebih dari 2 hari kerja dengan nilai yang disepakati sebelumnya. Selanjutnya transaksi jual beli swap. Menurut Faisal Rival dan kawan-kawan, transaksi swap adalah transaksi valuta asing yang simultan antara transaksi spot atau beli dengan transaksi forward atau jual atau sebaliknya. Biasanya dilakukan untuk menjaga posisi valuta asing sementara waktu dengan biaya tertentu. Selanjutnya, pengendalian risiko. Menurut Mulyawan, pengendalian risiko merupakan langkah penting dan menentukan keseluruhan manajemen risiko. Risiko yang telah diketahui besar dan potensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif, dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Pengertian nilai tukar. Nilai tukar adalah risiko yang berkaitan dengan berapa nilai arus kas dasar mata uang negara asal perusahaan induk. Pada saat perusahaan internasional menjalankan usahanya di negara asing, seorang manajer keuangan harus mempertimbangkan kurs-kurs yang berfluktuasi, dan fluktuasi ini menimbulkan resiko-resiko. Risiko yang dimaksud yaitu risiko transaksi. Tujuan pengelolaan modal kerja yaitu mempercepat pengumpulan piutang dan memperlambat pembayaran jangka pendek. Sumber modal investasi internasional yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang studi kasus. Pada akhir tahun 1990-an terjadi krisis keuangan Asia. Pada saat itu sejumlah negara-negara Asia seperti Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan mengalami krisis keuangan yang mempengaruhi ekonomi global. Penyebabnya adalah melibatkan kombinasi faktor seperti ketergantungan pada modal asing, ketidakseimbangan neraca perdagangan, dan spekulasi mata uang. Penyelesaiannya melibatkan campur tangan Dana Moneter Internasional atau IMF dan reformasi ekonomi di tingkat nasional. Negara-negara tersebut mengimplementasikan kebijakan fiskal dan moneter ketat, serta melakukan restrukturisasi sektor keuangan untuk memulihkan kepercayaan investor dan mengatasi akar permasalahan struktural.